Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar pesantren, kembali bersama saya Miftah Fauzi. Saat ini alhamdulillah saya ada di wilayah Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo, Desa Sukamana. Saya sedang silaturahim ke Pondok Pesantren Irsadul Aulad Al-Mubtadi'in. Sebagaimana ciri khas pondok pesantren di Banten, sederhana, tidak berupa bangunan permanen coran, tapi lebih kepada dari bilik, bambu, dan lain-lain. Dan pesantren ini terletak di Kampung Pasir Huni, Desa Sukamana, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, kira-kira kurang lebih 7-8 km dari alun-alun Pandeglang. Sebagaimana yang kami ketahui, di Banten lebih banyak pesantren-pesantren yang tradisional. Yang kedua juga tidak sedikit para kiai, para ulama Banten yang tidak memiliki pondok pesantren tapi membuka majlis-majlis taklim. Sebagaimana layaknya para mu'alim, para kiai di Jakarta, mereka hanya mengembangkan madrasah, majlis-majlis taklim, pengajian rutin, tidak mengutamakan bangunan pondok pesantren terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ada tradisi yang kuat di Banten. Seseorang sepandai apapun mengaji membaca kitab kuning selesai pondok pesantren, kalau belum memiliki atau mendapat restu dari kiai-kiai sepuh, mereka cenderung tidak berani membuka pondok pesantren. Tapi bukan berarti tidak berkarya untuk agama dan bangsa. Siang hari ini saya langsung di rumah beliau, Kiai Haji Suhada, pimpinan, muassis, muadib, pendiri, mualim, murabi, pengasuh pondok pesantren Irsadul Aulad Al-Mubtadi'in yang terletak di Pasir Huni, Desa Sukamana, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum, Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah awal dibangun pondok pesantren, latar belakang, karena kita tahu di Banten ini sangat sulit seleksi untuk membuka pondok pesantren lebih ketat. Dan juga saya dengar juga Pak Haji oleh Allah diberikan fadl, memiliki kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah, suka melakukan pengobatan bagi orang-orang yang stres, orang-orang yang dalam tanda petik penyakit-penyakit di luar medis. Mangga Kang Haji mohon diceritakan kepada pemirsa kabar pesantren untuk mendengarkan paparan sejarah singkat pondok pesantren ini. Mangga Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kronologinya pesantren di sini karena kampung ini haus dengan pendidikan agama. Yang saya lihat sehari-harinya kemungkinan tidak setiap daerah itu kemungkinan yang diperbanyak itu sekolah. Bukan karena saya tidak memperbolehkan sekolah, tapi intinya pendidikan agama adalah yang harus diutamakan. Bukan berarti saya tidak pro pemerintah. Boleh sekolah sampai perguruan tinggi, tapi dengan catatan fondasi iman dan takwa kepada Allah jangan sampai dihilangkan. Oleh karena itu dengan susah payah saya sebagai muassis mempunyai pondok pesantren Irsadul Aulad Al-Mubtadi'in mengarahkan dan minta persetujuan kepada alimil ulama setempat untuk mendirikan pesantren untuk mendidik anak-anak kami yang ada di Kampung Pasir Huni, khususnya umumnya luar daripada Pasir Huni, agar mereka apabila diteruskan sekolah bisa meneruskan perguruan tinggi dengan catatan akidahnya itu sudah ada fondasi. Oleh karena itu mungkin itu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan minta doanya awal pada guru saya, mudah-mudahan berdirinya pondok pesantren Irsadul Aulad Al-Mubtadi'in ini menjadikan suatu keberkahan buat kampung kami. Dan dibilang mungkin anak-anak sekolah dasar dari TK sampai SMA bahkan sampai kuliah ada, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebiasaan orang Banten itu pengajiannya tidak terlepas dari amil. Parukunan, rukun sholat, rukun wudu, itu yang kami utamakan. Yang diutamakan pelajaran itu ya. Itu. Karena itu adalah hal yang sangat jarang. Jujur jarang di luar Banten itu jarang. Cuma di sini saya mengikuti arus
sesuai dengan amanah guru saya yang namanya Amil Jurumiyah Ngelal Ngasal, Tasrif, Palupunan, Ngabina, terus itu apa namanya Muhadharahan, Yaswinan, Marhaba, alhamdulillah. Karena tiap sehari semalam itu pengajian dari habis Dohor, habis Asar, habis Maghrib, habis Isya, habis Subuh. Alhamdulillah. Dari tahun berapa Pak Haji ini pesantren? Pesantren ini mungkin 3 tahun lah kesini. 3 tahunan ya. Awalnya kecil-kecilan, alhamdulillah sekarang sudah banyak. Mudah-mudahan saya kepada pemeriasa, bil khusus kepada guru saya, mudah-mudahan anak-anak didik kami di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solehah. Anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dan bisa meneruskan generasi yang akan datang, yaitu para alimul ulama. Karena para penerus aparat pemerintah sudah terlalu banyak. Kalau urusan kiai itu pada malas kayaknya. Makanya saya didik agar mereka itu yang menjadikan orang yang menjadikan kebanggaan buat kampung. Amin. Mudah-mudahan sekian ada manfaatnya. Amin. Pak Haji, kitab yang diajarkan dari mulai Awamil, Jurmiyah, Nasrib, Ngelal, I'rab itu tradisi Banten yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian saya mendengar Kang Haji juga ada majlis taklim bersama para kiai-kiai setempat di kampung ini, melakukan kerjasama, saling menguatkan, saling menunjang. Kira-kira harapan Kang Haji untuk kampung ini, kenapa melakukan kerjasama dengan para ustadz yang lain? Motivasinya apa? Karena begini, saya supaya ada satu wadah untuk mengumpulkan di kampung kami, Kampung Pasuruan itu ada 5 ustadz. Ustadz yang 5 itu diaktifkan dalam seminggu sekali itu malam Senin pengajian rutin. Pengajian rutinan ya. Agar mereka itu punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Boleh santri punya, tapi malam Senin jangan sampai ditinggalkan. Karena itu membentuk karakter agar terbina hubungan silaturahim antara ustadz dan ustadz. Kata peribahasa itu jangan sampai ustadz sama ustadz itu sampai ribut apa entah gara-gara apa gitu. Kami dibina agar tradisi itu tetap terjalin dengan bagus, dengan bagus. Dan pengajian yang kami laksanakan itu satu Amil Jurumiyah Ngelal Ngasal sama Parupunan. Kalau kitabnya itu kitab Riyadul Badi'ah Sarasitin. Untuk malam Senin. Untuk malam Senin, pengajian malam Senin, rutin malam Senin, Tanqiul Qaul Senawawi yang disampaikan oleh Ustaz Saifuddin, dan kitab Sarasitin yang disampaikan oleh Ustadz Nur dan Fathul Mu'in saya sendiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalau pengajian santri, kitabnya itu kitab Riyadul Badi'ah, Tanqiul Qaul, Sarasitin, Fathul Qarib sama Fathul Mu'in, dan hadisnya itu Riyadus Shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, itu sejarah singkat pondok pesantren yang memang umurnya belum lama, tetapi kiprahnya di masyarakat luar biasa. Amin. Sang kiai di kampung menjadi dinamisator, agen change of reform, perubahan situasi dari tidak kompak menjadi kompak, termasuk pembagian jadwal para ustadz yang ada di kampung. Dan itu diketahui oleh kiai-kiai sepuh. Selanjutnya Kang Haji, saya mendengar Allah memberikan kelebihan lain di mana Kang Haji juga suka ada pasien yang menderita penyakit yang di luar medis. Apa betul saya mendengar kabar seperti itu? Kalau dibilang salah ya ada gitu. Iya ada ya. Alhamdulillah dari kemarin ada yang sudah tasyakuran, umuran 21 perawan. Mereka yang sakit ya? Sakit stres, jadi sudah berobat kemana-mana, mungkin Allah belum meridhoi untuk sembuh. Alhamdulillah dengan sesingkat-singkatnya cuma 12 hari, alhamdulillah. Atas izin Allah 12 hari dirawat di sini ya? Sembuh, alhamdulillah. Pemirsa, jika ada yang kebetulan sudah berobat melakukan syariat kemana-mana, bisa datang ke pesantren Irsyadul Aulad Al-Mubtadiin di Pasirhuni, Desa Sukamanah, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Itu sejarah singkat. Saya juga siang ini ditemani oleh seorang sahabat, beliau adalah muhibbin yang sering mengikuti ulama-ulama sepuh, termasuk ayah saya. Ayah saya, Kiai Haji Ahmad Muzani, atau disebut Mama, itu salah satunya Kiai sepuh di daerah ini yang bertetanggaan dengan kampung Kiai Syuhada. Ini Ki Padil ini, Mang Padil saya menyebutnya, Kak Padil ini, orang Banten memanggil kakak itu kepada salureun. Di atasnya orang memanggil kakak, mau umurnya berapa selalu manggil kakak, itu tradisi Banten.
Kapadil nyuwunkeun pendapat di Kapadil bagaimana sesungguhnya perasaan Kapadil secara pribadi dan masyarakat mewakili tokoh masyarakat di Pasirhuni dengan hadirnya pondok pesantren, dan banyaknya sekarang jumlah orang Pasirhuni nu pesantren bisa ngaji. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Kapadil? Semohon disampaikan. Nggak apa-apa. Bahasa Banten juga nggak apa-apa, bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tanggapan Kapadil ini. Nuhun baik. Ya alhamdulillah baik, temannya masa Allah baik selama keayaan pengajian itu. Iya. Berkembang nuhun alhamdulillah sakit biasa bisa kadit-kadit itu. Oh, iya. Jadi syukur lah ya. Syukur alhamdulillah. Seueur rumah santren, aya pasantren, aya kiai di lembur, aya ustad di lembur, kita merasa bersyukur ya Kapadil ya. Kalau Kapadil kan kenal Bapak Abdi. Oh, lain Bapak saya. Satu deket atau dengan itu lain. Iya. Sering ikut ya. Alhamdulillah. Kalau ini Ustadz siapa? Ustaz Saipudin. Ustadz Saipudin. Iya. Ustadz Saipudin juga ngajar di Majlis Taklim malam Senin ya? Iya. Kiai Saipudin atau Ustadz Saipudin ini pemirsa salah satu pengajar yang direkrut oleh kelompok pengajian malam Senin, yang menjadi motivatornya adalah Kang Haji Suhada, dan masih ada Kiai Sepuh di sini, Abah Usup. Abah Haji Usup itulah Kiai Sepuh di Kampung Pasirhuni. Salah satu generasi muda santri adalah Kiai Saipudin. Kiai Saipudin kapungkur pesantren di mana? Kadomas. Kadomas di Abuya Kurdi. Iya. Di Abuya Kurdi. Sekarang ngajar di malam Senin. Nyepeng kitab naon? Kitab Tangkih Kaul. Tanqihul Kaul, ilmu hadis yang karya Imam Syekh Nawawi. Perasaan atau napi ungkapan Kang Ustadz Saipudin ningali ayeuna di Pasirhuni gebiar besok malam akan ada maulid yang luar biasa besar-besaran. Apakah perubahan keayaan Pasirhuni di masa lalu sampai sekarang upami terang ka Ustadz Saipudin kumaha rasana ningali keayaan Pasirhuni ayeuna kompak, pengajian seueur, kiai seueur, santri seueur, apa tanggapan? Alhamdulillah bunga Ya, bahagia ya. Bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Sampai nggak bisa diungkapkan Dengan kata-kata ya, saking bahagianya di Pasirhuni sekarang sudah muncul para santri, banyak ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah ya. Dan guru saya yang membimbing gitu ya. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, Pasirhuni itu dulu hanya menjadi perlintasan. Jarang sekali orang Pasirhuni yang mesantren dan jadi kiai. Yang pelopornya waktu itu masih baru satu orang, Abah Usup. Ayah saya almarhum juga sering berkunjung ke tempat ini karena nggak jauh jaraknya. Dan dulu Jumatan itu kita di kampung halaman saya, orang Pasirhuni ya, Kapadil ya. Sekarang sudah mendirikan Jumat sendiri dan sudah muncul beberapa ustadz ya. Ada yang alumni Ciberem di pesantren Ciberem wilayah Kabupaten Sukabumi. Sekarang juga mau pulang mungkin ya, sudah ada di kampung. Beliau nanti akan diminta oleh Kiai Haji Suhada untuk membaca kitab tafsir pada rotinan di malam Senin. Jadi kelihat betul nampak kekompakan. Demikian pemirsa dari Irsadul Aulad Al-Mubtadiin Pasirhuni, Kecamatan Kaduhejo, Desa Sukamanah, Kabupaten Pandeglang. Kami melaporkan kepada pemirsa untuk jadi bahan renungan betapa di Banten memang pesantren tidak besar-besar, tetapi sikap konsistensi, gotong royong, saling menghargai dan mencetak kader para santri dari ilmu yang paling dasar, dari mulai bab wudhu, bab praktek sholat, bacaan sholat, sampai tradisi-tradisi ulama masih tetap kuat di Banten ini. Demikian pemirsa, saya dan Kiai Haji Suhada, Ki Ustadz Saipudin, Kapadil bersama adik saya, adik sepupu saya, ini anaknya Kiai Muhammad Haji Ahmad Munzin, yang dulu mengajar kitab-kitab tauhid para kiai di Pandeglang, melaporkan untuk pemirsa kabar pesantren dimanapun berada di tanah air tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.